kemungkinan Sancho bergabung dengan Chelsea memang menarik. Sancho memiliki potensi besar, tetapi potensi itu tidak berkembang maksimal di MU. Situasinya kini mendukung. Chelsea ingin melepas Sterling, sementara MU mungkin ingin melepas Sancho. Karena itu, pertukaran pemain ini terlihat saling menguntungkan. Namun, Maresca sendiri belum bisa memberikan banyak komentar. Dia mengenal Sancho dengan baik, tapi tidak lebih dari itu. Jika kami bisa mendatangkan pemain yang bisa membantu kami, tentu saya akan melakukannya. Jadon bukan pemain kami. Saya mengenalnya dengan baik, tapi dia bukan pemain kami, kata Maresca. Koopmeiners resmi bergabung dengan Juventus pada awal musim ini. Pemain asal Belanda ini telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Di Juventus, Koopmeiners akan mengenakan nomor punggung 8, yang sebelumnya dipakai oleh Weston McKennie dan Aaron Ramsey, meskipun mereka tidak terlalu sukses. Namun, nomor ini menjadi legendaris bersama Claudio Marchisio. Di sisi lain, Motta memiliki alasan kuat untuk meminta Juventus merekrut Koopmeiners dari Atalanta, karena sang pemain memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Juventus. Newcastle sangat berambisi untuk merekrut Marc Guehi, yang merupakan salah satu pemain terbaik Inggris di Euro 2024. Duetnya dengan John Stones di lini pertahanan, membuat The Three Lions sangat sulit ditembus. Namun hingga kini, The Magpies telah mendapatkan 3 tawaran mereka ditolak. Kini, dengan kegagalan rencana Newcastle, Liverpool berencana memanfaatkan situasi ini. Menurut laporan The Independent, Liverpool akan bergerak untuk pemain berusia 24 tahun itu, jika dia masih bersama Palace setelah jendela transfer ini ditutup. Sofyan Amrabat telah kembali ke Fiorentina, dan sudah menjadi starter dalam 2 pertandingan pertama mereka di Liga Italia musim ini. Namun, kepindahannya masih mungkin terjadi. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Everton telah mendekati Amrabat, meskipun kepindahan ke Fenerbahce tampaknya lebih mungkin terjadi. Fenerbahce dikabarkan telah menawarkan biaya peminjaman sebesar 2 juta euro, dengan klausul pembelian wajib sebesar 12 juta euro. Sementara itu, Romano juga melaporkan bahwa Everton juga akan segera mengajukan penawaran kepada Fiorentina. Baru-baru ini Enzo Maresca kembali menegaskan bahwa pemain yang tidak masuk dalam rencananya tidak akan mendapatkan waktu bermain jika mereka tetap bertahan. Artinya, para pemain tersebut harus segera pergi. Semua pemain yang saat ini berlatih terpisah tidak akan mendapatkan menit bermain jika mereka bertahan, tegas Maresca. Saran saya untuk Sterling, dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Bukan hanya Raheem, semua pemain juga demikian. Sikap Maresca terhadap Sterling mungkin terlihat keras, mengingat Sterling pernah menjadi salah satu winger terbaik Inggris. Namun sebagai pelatih, Maresca harus membuat keputusan yang tepat. Arsenal telah setuju untuk menjual Aaron Ramsdale ke Southampton, dengan nilai transfer sebesar 25 juta pound sterling. Arsenal sendiri, memang telah lama ingin melepas Ramsdale, yang kehilangan posisinya setelah kedatangan David Raya. Dan kini, tampaknya dia siap untuk pergi. Ramsdale pun diharapkan melakukan debutnya di Southampton akhir pekan ini, jika proses transfernya selesai tepat waktu. Sementara itu, Arsenal kini bergerak cepat untuk mendatangkan Garcia, menjelang deadline day. Setelah mencapai kesepakatan dengan Southampton untuk Ramsdale. Pelatih Girona, Michel, meminta para penggemar untuk bersabar, setelah timnya memulai musim La Liga dengan kurang baik. Hal tersebut, berbanding terbalik dengan yang mereka raih di awal musim lalu. Meski begitu, Michel tidak khawatir dengan hasil yang diraih timnya belakangan ini. Namun ia mengakui, bahwa para pemainnya masih belum mencapai kondisi ideal dalam persiapan mereka. Saya fokus pada proses dan performa, bukan hasil, ujar Michel. Saya pikir, kami masih jauh dari kondisi terbaik, tetapi saya yakin, kami akan segera tampil dalam pertandingan yang hebat. Pada musim panas ini, Chelsea sangat aktif di bursa transfer. Bahkan, menjelang penutupan bursa transfer, Chelsea masih ingin merekrut 1 pemain lagi. Mereka membutuhkan penyerang tajam, untuk melengkapi lini serang mereka. Salah satu striker yang dikaitkan dengan Chelsea, adalah Victor Osimhen. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Chelsea telah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa striker tersebut. Bahkan sudah mengajukan tawaran awal kepada Napoli. Namun, laporan yang sama menyebut, bahwa Osimhen harus potong gaji, jika ingin bergabung dengan Chelsea.
Federico Chiesa tidak termasuk dalam rencana pelatih Juventus, Thiago Motta, untuk musim ini. Sehingga, ia dimasukkan dalam daftar pemain yang akan dijual. Dan dalam waktu singkat, Liverpool berhasil mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk memboyong Chiesa dengan harga sekitar 13 juta euro. Namun, mantan pelatih Preston North End, Ryan Lowe, tampak kurang setuju dengan keputusan Liverpool merekrut Chiesa. Menurutnya, The Reds seharusnya lebih memilih Anthony Gordon, yang tampil mengesankan bersama Newcastle. Masa depan Ivan Toney di Brentford saat ini tidak jelas, karena kontraknya dengan The Bees hanya tersisa 1 tahun. Oleh sebab itu, mantan striker Watford, Troy Deeney menyarankan Manchester United untuk merekrut Toney. Deeney yakin bahwa Toney bisa memberikan dampak instan bagi setan merah, mirip dengan apa yang dilakukan Robin van Persie. Mereka membutuhkan penyerang, itulah mengapa saya heran, mereka belum merekrut Ivan Toney, kata Deeney kepada Sky Sports. Itu akan menjadi solusi cepat, seperti Van Persie. Anda tinggal memainkannya, dan itu akan berhasil. Real Madrid telah melakoni 2 pertandingan di La Liga. Pada laga pertama, Madrid ditahan imbang oleh Mallorca. Namun berhasil bangkit di pertandingan kedua, dengan kemenangan 3-0 atas Valladolid. Mbappe dipercaya menjadi starter dalam kedua laga tersebut, tetapi belum mencetak gol. Mbappe terakhir kali mencetak gol pada 14 Agustus lalu, baru 2 pekan berlalu, dan sebenarnya ini tidak perlu dikhawatirkan, ujar Carlo Ancelotti. Kami tidak khawatir. Dia juga tidak khawatir. Dia puas, bahagia di sini, dan ingin mencetak gol. Barcelona harus menerima kekalahan, dalam upaya mereka merekrut talenta muda Liverpool, Stefan Bajcetic. Pemain berusia 19 tahun tersebut, kabarnya akan segera bergabung dengan RB Salzburg. Sebenarnya, Barcelona telah mengajukan tawaran pinjaman terakhir kepada Liverpool, senilai 4 juta euro tanpa opsi pembelian pada Rabu malam. Namun, ketidakmampuan Barcelona untuk menjamin bahwa Bajcetic bisa didaftarkan ke La Liga, menutup peluang mereka untuk merekrutnya. Dengan kegagalan ini, Barcelona semakin kesulitan untuk memperkuat lini tengah mereka. Silvano Vos yang masih berusia 19 tahun, akan segera bergabung dengan Rossoneri. Berdasarkan informasi dari Tutto Mercato, AC Milan diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar 5 juta euro untuk merekrut Silvano Vos. Dengan 2,5 juta euro sebagai pembayaran awal, dan 2,5 juta euro lainnya sebagai tambahan. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan di masa depan, yang menguntungkan Ajax Amsterdam. Silvano Vos sendiri, dikabarkan akan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan AC Milan. Inter tidak memasukkan Korea dalam rencana mereka untuk musim ini. Selain itu, kontrak mantan penyerang Lazio tersebut, akan berakhir pada Juni mendatang. Inter ingin mengurangi beban gaji Korea yang mencapai 3,5 juta euro per musim. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran yang masuk untuk merekrut pemain asal Argentina tersebut. Namun, jika tidak ada tawaran konkret yang datang, pelatih Inter, Inzaghi, dengan senang hati akan mempertahankan mantan penyerang Lazio itu. Karena, dia ingin memiliki kedalaman di lini serang sebanyak mungkin. Pep Guardiola berhasil membawa Manchester City memenangkan Premier League musim lalu, yang merupakan gelar Liga keempat berturut-turut. Kesuksesan The Citizens musim lalu, semakin lengkap dengan kemenangan di Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Mantan manajer Barcelona itu, seringkali menyebutkan peran penting para stafnya dalam sesi konferensi pers, yang membantu skuad Man City mempertahankan standar tinggi secara konsisten. Kini, para staf tim utama City mendapatkan kejutan menyenangkan dari bos mereka. Dilansir dari BBC Sport, Guardiola memberikan bonus lebih dari 500.000 pound kepada para pegawainya. Manchester United menutup musim lalu dengan hasil yang kurang memuaskan, dan hanya finish di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris. Namun, setan merah tidak ingin mengulangi situasi tersebut musim ini. Salah satu rekrutan Man United, Matthijs de Ligt, baru-baru ini mengomentari peluang timnya untuk menjuarai Liga Inggris musim ini. De Ligt mengaku pesimis, karena menurutnya, kualitas mereka masih di bawah para kandidat kuat juara Liga Inggris musim ini. Meski begitu, mantan bek Juventus tersebut yakin, Manchester United akan mampu mengurangi kesenjangan tersebut seiring waktu.
Musim panas ini, Lukaku menghadapi masa ketidakpastian. Setelah kembali dari masa peminjamannya di AS Roma, ia tidak mendapat tempat di skuad Chelsea. Beberapa klub dikabarkan tertarik merekrut Lukaku untuk musim ini, dengan Napoli menjadi salah satu yang paling sering disebut. Hari ini, Lukaku resmi meninggalkan Chelsea. Napoli mengumumkan bahwa striker andal tersebut kini resmi bergabung dengan tim mereka. Chelsea menerima kabar baik, dengan adanya ketertarikan dari Aston Villa untuk merekrut salah satu penyerang mereka, Nicholas Jackson. Namun, kontrak Jackson dengan Chelsea masih panjang, yang mengikatnya hingga tahun 2031. Dalam situasi ini, Villa harus menyiapkan dana besar untuk mendatangkan sang striker. Chelsea pun berharap dapat menjual Jackson dengan harga sekitar 50-60 juta pounds di musim panas ini. Chelsea bertandang ke markas Servette dalam pertandingan leg kedua playoff UEFA Conference League. Di laga yang berlangsung di Stadion De Gevene ini, The Blues harus menerima kekalahan 2-1 dari tim tuan rumah. Chelsea sempat unggul lebih dulu, melalui gol cepat dari Christopher Nkunku. Namun, Servette berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 2-1, lewat gol Jeremy Guilleminot dan Enzo Crivelli. Meskipun kalah, Chelsea tetap melaju ke babak final UEFA Conference League, karena unggul agregat 3-2. Setelah memenangkan leg pertama di Stamford Bridge dengan skor 2-0. Real Madrid bertandang ke markas Las Palmas pada pekan ketiga La Liga. Pertandingan di Stadion de Gran Canaria ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Las Palmas memulai laga dengan sangat baik, dan berhasil unggul lebih dulu melalui gol Alberto Moleiro. Namun, Madrid tidak tinggal diam, dan terus menekan pertahanan tuan rumah. Usaha mereka membuahkan hasil, saat Vinicius berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan penalti.